Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H+4 pasca pemecatan pelatih Sintayong, tentu orang masih banyak memperdebatkan alasan-alasan mengapa Sintayong ini dipecat, apalagi di beberapa acara TV juga orang masih mempermasalahkan soal itu gitu. Kenapa alasan Sintayong dipecat, Sintayong seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Ya menurut saya ya udahlah gitu. Ini juga udah lewat beberapa hari. Orangnya pun udah dipecat, keputusan sudah diambil. Sintayong pun benar-benar sudah melepaskan semua tanggung jawab, tugas dan bebannya dia sebagai pelatih timnas Indonesia. Biarkan dia menikmati hari-harinya sebagai masyarakat biasa gitu. Tentu yang harus kita bicarakan saat ini bagaimana nasib timnas Indonesia, timnas kita ini ke depannya melalui gerbong baru yang akan datang ini, seperti itu. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, dia mengatakan bahwa PSSI menunjuk saya tentu dengan kualitas dan pengalaman saya, katanya gitu. Ya oke, semua masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Anda ketika semasa aktif bermain sebagai striker, benar-benar Anda adalah striker yang gacor gitu. Kurang lebih sekitar 100-an lebih gol sudah Anda cetak ketika masih bermain gitu. Tetapi ketika sebagai pelatih tentu kita belum bisa melihat bagaimana nama seorang Patrick Kluivert ini adalah pelatih yang benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat Indonesia atau fans timnas Indonesia, seperti itu. Karena ya kita melihat dari CV, tentunya CV dia sebagai pemain tentu sangat luar biasa, tetapi CV dia sebagai seorang pelatih, ya apa yang bisa dibanggakan? Ya wajar dong, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai fans timnas Indonesia sangat wajar tentu masih meragukan kualitas seorang Patrick Kluivert karena itu belum teruji gitu, belum terbukti. Ketika dia melatih Curaçao, lalu menjadi asisten Kamerun, dan juga terakhir melatih klub asal Turki Adana Demirspor yang ya hanya kurang lebih setengah tahun, lalu setelah itu dipecat. Karena ketika kita ingin meng-hire seseorang untuk bisa berkontribusi di bagian kita gitu, tentu ya kita melihat dari CV dong, dari pengalamannya itu. Oh, ini Pak, saya mau melamar kerja, coba lihat CV-nya, oh CV-nya bagus, boleh deh gitu. Nah, tapi kalau misalnya, oh kok CV-nya begini, apa kamu bisa? Ya belum tentu juga seperti itu. Jadi yang perlu kita bicarakan saat ini bagaimana nasib timnas Indonesia untuk kedepannya, karena ya kita tidak punya waktu yang banyak ya. Dalam 2,5 bulan ke depan kita itu akan mempersiapkan bagaimana ada laga-laga yang sangat penting yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Tentu di bulan Maret kita akan bertandang ke Sydney melawan Australia, yang tentu kita tahu bahwa Australia pastinya akan bermain habis-habisan, mereka membutuhkan kemenangan. Lalu juga setelah itu kita akan bermain home menjamu Bahrain, yang tentu kita juga tahu bahwa Bahrain saat ini mereka berstatus sebagai juara Piala Teluk, juara Gold Cup gitu. Kalau misalkan bisa dianalogikan, Bahrain itu seperti ini ya, mengatakan kepada Indonesia, hey Indonesia, kita udah siap nih, kita udah menjuarai Piala Teluk, walaupun pertandingan Bahrain dan Indonesia digelar di Indonesia, di Jakarta, tetapi kita sudah siap nih, kita sudah kompak, tim kita sudah siap menghadapi tekanan-tekanan yang akan diberikan. Ya kasarnya seperti itulah ya. Bahrain di Piala Teluk benar-benar sangat luar biasa. Mereka mengalahkan beberapa tim besar seperti Irak dan Arab Saudi. Yang kita tahu Irak sudah bertemu kita sebanyak 3 kali dan itu menjadi batu sandungan kita. Kita belum bisa mengalahkan Irak di beberapa pertandingan terakhir, tetapi di Piala Teluk Irak turun dengan skuad terbaiknya di tangan Jesus Casas, yang mereka diayam-ayamin sama Bahrain gitu. Nah tentu ini menjadi perhatian juga gitu. Apalagi seorang Patrick Kluivert dengan CV-nya ketika melatih Curaçao, dia juga pernah ditaklukkan oleh Bahrain dengan skor yang tidak sedikit, 4-0 gitu. Mungkin publik dari Bahrain melihat
kabar ini juga ya agak-agak sedikit gimana gitu ya. Oh, pelatih Indonesia ternyata si ini yang pernah kita kalahin gitu dulu gitu. Nah, jadi apakah si Patrick Kluivert ini saat ini sudah mulai bekerja atau nunggu nanti setelah tanda tangan kontrak ketika diumumkan pada tanggal 12 gitu. Lalu setelah tanda tangan kontrak di hari pertama ini apa yang akan dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert ini? Seperti itu ya. Lalu juga pertanyaan yang timbul nanti, apakah base-nya Patrick Kluivert ini di Belanda ataukah di sini? Di Indonesia, di Jakarta. Banyak orang yang mengatakan bahwa karena mayoritas para pemain diaspora kita, para pemain abroad kita di luar negeri bermain di Eropa, ya pastinya akan di Belanda. Oke, lalu bagaimana dengan nasib para pemain lokal kita yang tentu perform dengan di bawah Sintayong seperti Rizky Ridho ya dan lain-lain gitu? Bagaimana melihat performa para pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 ya, seperti itu yang mesti dipertanyakan gitu. Lalu juga pastinya gerbong baru yang akan datang akan merubah filosofi yang tadinya memang di tangan Sintayong kita dengan filosofi reaktif football, counter attack, compact defense. Dengan datangnya pelatih baru dari Belanda ini tentu pastinya akan merubah filosofi menjadi sepak bola menyerang ya, total football gitu, atau counter pressing mungkin. Nah, apakah dengan waktu yang sangat singkat ini si Patrick Kluivert ini benar-benar akan bisa membuat para pemain langsung tune in gitu dengan strategi dan taktik yang dia bawakan? Ya kita belum bisa menjamin juga ya, wajar kita meragukan ya, karena saat ini benar-benar kita itu punya peluang besar, tetapi dengan pergantian pelatih di tengah-tengah ini ya kita juga khawatir juga seperti itu gitu. Nah, lalu juga soal lihat strategi tadi ya, Patrick Kluivert ini dianggap seperti Carlo Ancelotti di Real Madrid katanya seperti itu oleh salah satu exco PSSI yang mengatakan bahwa ya kita juga berharap seperti itu gitu. Mudah-mudahan harapannya betul gitu. Walaupun Carlo Ancelotti di Real Madrid oleh banyak pengamat di Indonesia dikatakan bahwa dia miskin taktik, tetapi dia bisa menguasai ruang ganti, benar-benar bisa membuat para pemain dalam tanda kutip patuh sama dia, benar-benar dihormati oleh para pemain. Ya harapannya juga kita seperti itu kepada Patrick Kluivert. Kita menaruh harapan Patrick Kluivert benar-benar bisa disegani oleh pemain, bisa dihormati oleh pemain, strategi dan taktik yang dia bawakan mampu diterapkan oleh para pemain, seperti itu. Walaupun dengan pelatih Sintayong dengan strategi reactive football, counter attack, tetapi ya kita sudah melihat buktinya bahwa walaupun dengan permainan bertahan kita juga masih bisa benar-benar menampilkan permainan terbaik ya. Kita di atas lapangan bagaimana para pemain timnas kita kombinasi antara pemain abroad dengan pemain lokal. Ketika melawan Jepang walaupun kita kalah 4-0, tapi kan kita bisa memberikan serangan-serangan balik yang membuat Jepang dak-dikduk juga gitu. Nah, apakah nanti dengan strategi yang akan dibawakan oleh Patrick Kluivert ini benar-benar bisa menciptakan permainan yang indah, permainan yang cantik, yang tentu yang diharapkan oleh para pundit yang ya pro Belanda gitu, seperti itu. Itu yang perlu dipertanyakan saat ini. Jadi dengan waktu kurang lebih singkat ini 2,5 bulan ya, kita tunggu gebrakan-gebrakannya. 2 asisten namanya sudah mencuat, lalu yang lainnya kita belum tahu, seperti halnya tim dokter, lalu juga asisten pelatih yang dari Indonesia siapa yang akan ditunjuk nanti yang akan bisa menemani Patrick Kluivert, lalu juga tim analis dan lainnya itu kita masih belum tahu ya siapa-siapanya, karena di dalam staf kepelatihan itu ya harus lengkap gitu. Antara asisten, ini pelatih kipernya siapa, video analisnya siapa, ya seperti itu. Ya itu justru yang harus kita pertanyakan, bukan masalah soal Sintayong kenapa dipecat ini, itu udah lewat sebetulnya. Itu udah ya udahlah, itu udah biarkan orangnya juga udah dipecat seperti itu. Jadi ya kita tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan oleh
pelatih Patrick Kluivert ini, tentu harapan dan tantangan ada di pundak Patrick Kluivert sekarang ya. Memang bebannya sangat berat, apalagi kalau misalkan nanti di pertandingan pertama aja tidak perform, pastinya tentu fans timnas Indonesia akan ya mengkritik habis-habisan lah, dalam tanda kutip seperti itu ya. Jadi harapan kita ada di pundak seorang Patrick Kluivert. Jadi jangan mengecewakan kita sebagai fans timnas Indonesia. Ya kita juga mendukung apa yang menjadi keputusan PSSI. Pelatih baru datang, kita tetap dukung demi keberhasilan timnas Indonesia ke depan gitu. Jadi ya Anda juga ketika ditunjuk sebagai pelatih jangan mengecewakan kita, karena yang tadinya targetnya rank 3 dan 4 tentu sekarang sudah berubah untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia ya. Kita nantikan gebrakan apa yang akan dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert nanti ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.